Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur pada Allah akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar Allah hadirkan keimanan dalam dada kita. Nikmat hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang muslim dan pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar ini menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala kelak menjadikan kita pribadi-pribadi yang husnul khatimah. Karena Rasulullah senantiasa mengatakan kepada kita, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba menjadi baik, ista'malahu, maka hamba ini akan dibikin sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, dikatakan oleh para sahabat, kaifa yasta'malahu ya Rasul, bagaimana cara Allah membuat sibuk seorang hamba agar hamba ini menjadi pribadi yang husnul khatimah? Maka Nabi menjabarkan, yuwaffiquhu bi'amalin salih qabla mautih. Allah akan membimbingnya untuk senantiasa melakukan amal salih sebelum kematian menghampirinya. Maka salah satu tanda di antara tanda-tanda orang husnul khatimah itu, Allah mengutus malaikat dalam kehidupan kita 1 tahun sebelum kematiannya. Untuk apa malaikat yang diutus kepada seorang hamba yang ingin jadi husnul khatimah? Tugas malaikat ini adalah memperbaiki ubudiyah kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki zakat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau ada orang 1 tahun sebelum kematiannya menjadi orang yang baik,
maka insya Allah itu adalah tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Tapi para jamaah dirahmati Allah, materi hari ini masih sama, melanjutkan Minhajul Muslim bab beriman kepada hari akhir. Kita sudah sampai bahas terkait dengan muqaddimah dari adanya hari akhir. Karena kita di sini kita terus berjalan. Kita tidak akan berhenti perjalanan ini sampai nanti perjalanan akan berhenti ketika fariqun fil jannah, sekelompok manusia dia sudah menempati tempatnya berupa surganya Allah, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok dari manusia calon-calon penghuni neraka sudah masuk ke dalam api neraka. Inilah muara perjalanan hidup kita terakhir. Maka ketika itu Allah hadirkan namanya makhluk Allah al-maut, yang Allah bentukkan al-maut ini seperti seekor kambing. Allah bertanya kepada penduduk surga, dikatakan, wahai penduduk surga, tahukah kalian apa yang ada di hadapan kalian? Maka semua penduduk surga berkata, tahu ya Allah, itu adalah al-maut. Allah kemudian berfirman kepada seluruh penduduk neraka, bertanya, wahai seluruh penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, itu adalah al-maut ya Allah. Maka sejak itu kemudian al-maut Allah binasakan. Artinya adalah ketika orang sudah berada dalam surga dan ketika penghuni neraka sudah menempati nerakanya, maka setelah itu tidak ada lagi ada namanya kematian. Inilah muara titik perjalanan hidup kita, dan perjalanan hidup kita itu jauh lebih panjang setelah kematian daripada ketika kehidupan kita di dunia. Maka jadikan puncak kebahagiaan kita itu adalah puncak kebahagiaan hidup di dunia. Karena kalau ada orang mencari kebahagiaan di dunia, ini tidak akan pernah mendapatkan itu. Makanya Allah katakan di surah Ali Imran itu ayat yang ke-185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allah jabarkan dengan gamblang bahwa sesungguhnya setiap manusia yang bernafas, setiap makhluk Allah yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti juga akan merasakan namanya kematian. Untuk apa Allah jadikan hamba ini menjadi mati? Jawaban Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, agar Allah menyempurnakan semua balasan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Allah balas itu nanti pada hari kiamat. Makanya orang beriman insya Allah hidupnya akan tenang. Ditipu sama orang tenang. Kenapa? Karena percaya adanya hari akhir. Dikhianati dia tenang. Artinya apa? Artinya orang beriman itu bukan hanya dunia orientasi hidupnya, tapi mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Apapun harta kita yang dizalimi oleh orang lain, ini nanti pasti Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Makanya bisa jadi nanti satu orang ketika kumpul di padang mahsyar, yang beranti bisa jadi sampai dengan ratusan juta manusia. Contoh mungkin ada seorang yang mengambil hak orang lain di Indonesia. Bayangkan ada berapa penduduk Indonesia. Kalau di zamannya Roma Irama itu masih 150 juta. Sekarang sudah 270-an. Sudah kurang lebih segitu. Artinya begini, ketika ada satu hak orang diambil, maka semua orang nanti akan menuntut haknya pada hari kiamat. Makanya penduduk surga tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali semua hak-haknya penduduk neraka sudah dipenuhi. Atau sebaliknya, penduduk neraka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sampai semua hak-haknya penduduk surga itu sudah dipenuhi. Dan ini semua balasannya adalah datang ketika hari akhir. Makanya orang beriman insya Allah hidupnya di dunia itu akan tenang, karena semua yang diambil oleh orang lain, semua hak yang mungkin
halangi oleh orang lain, semuanya akan dikembalikan kelak pada hari kiamat. Makanya Nabi sampai berkata begini, man kanat lahu madlamatun li akhi min ardihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang pernah mendolimi saudaranya, atau siapa orang yang didolimi oleh orang lain, apa bentuk kezaliman? Ada dua yang dijelaskan sama Rasulullah. Pertama, an irdihi, tentang kehormatannya. Artinya kalau ada orang dijadikan bahan untuk rasan-rasan, ini berarti apa? Irdun, ini kehormatannya dicabik-cabik ini. Makanya ngerasani presiden, itu tuntut sama presiden. Yang ngerasani menteri, itu tuntutnya. Kalau ngerasani kebijakannya, gak masalah. Artinya ini kebijakan kok bertentangan. Tapi kalau ngerasani pribadi, personnya, ini berat nanti hari kiamat. Apalagi kemudian sampai, makanya Allah kenapa di Al-Quran tidak pernah menyebutkan sebuah nama terkait dengan keburukan pribadi. Ada kisah namanya Nabi Yusuf. Ada seorang wanita yang secara pribadi buruk akhlaknya. Siapa namanya? Zulaiha. Dari mana nama itu? Di Al-Quran dikatakan apa? Imra'atul Aziz. Artinya begini, Allah itu tidak menerangkan siapa namanya. Allah tidak menyebutkan ini siapa. Kenapa? Karena ini terkait dengan faktor keburukan pribadi. Artinya apa? Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, ada dua potensi. Pertama, Allah menutupi aib pribadi seseorang dalam artian bentuk nama. Kenapa? Karena yang buruk itu bukan namanya, tapi apanya? Oknumnya. Gara-gara Zulaiha, akhirnya semua orang yang punya nama Zulaiha merasa tersakitnya. Makanya sampai saya punya tetangga namanya Zulaiha, mirip kasusnya. Cuma, nah ini subhanallah, nyata persis tetangga di kampung, bukan masalah nama. Ini kasusnya mirip, cuma dia ngerebut suami orang di Mekah, sama-sama TKW, istrinya tetangga. Jadi bukan buruk namanya. Jadi artinya begini, pribadi itu gak boleh kemudian mengerasani pribadi seseorang nama, karena irdun ini kehormatan. Dan kenapa Al-Quran tidak menyebutkan nama? Yang kedua, potensinya adalah kisah-kisah ini akan terulang kembali di masa yang akan datang. Kisahnya sama, hanya pelakunya yang berbeda. Dan ini hanya sebatas apa di Al-Quran? Contoh kasus seperti ini ada. Seperti contoh lagi keburukan person yang dikisahkan oleh Allah di Al-Quran tentang kedua anak Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil sama, di Al-Quran ada namanya Qabil, ada namanya Habil. Ya. Allah sembunyikan dengan simbol apa? Di surah Al-Maidah yang ke-27 itu. Apa kata Allah? Watslu alaihim naba'a ibnai Adam. Kata Allah, wahai Muhammad, kisahkan dengan kisah yang benar. Siapa? Naba'a ibnai Adam, kisah kedua anak Nabi Adam. Padahal Nabi Adam punya berapa anak? Banyak. Tapi kemudian dikerucutkan menjadi dua yang punya masalah itu. Tapi tidak disebutkan nama. Maka para jamaah, siapa orang yang pernah menyakiti orang lain min ardi, kehormatannya, dijadikan bahan omongan, bahkan di antara dosa besar mengalahkan dosanya riba, itu adalah ketika orang menjatuhkan harkat martabat orang lain di depan saudaranya. Dan yang kedua, kata Nabi, au syai'in, atau sesuatu apapun yang terkait dengan masalah hak manusia, falyatahallalhu minhu al-yawm. Kata Rasulullah, maka mintalah kehalalan di dunia. Artinya minta apa?
dihalalkan, diselesaikan itu di dunia. Kenapa ya Rasul? Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, karena akan ada satu masa dinar sama dirham sudah tidak berlaku lagi. Kapan itu? Pada hari kiamat. Maka di sini perjalanan kita tidak akan pernah berakhir, bahkan dari sini jauh lebih panjang daripada apa yang kita alami sejak alam roh, alam kandungan, alam dunia, dan alam kubur. Disinilah perjalanan kita yang lebih panjang. Makanya seorang sahabat namanya Utsman bin Affan, beliau itu senantiasa menangis ketika melewati kubur. Apa kata para sahabat? Ya Utsman, tudzakkirul jannata wan nar fala tabki. Wahai Utsman, engkau ingat dengan surga, engkau ingat dengan neraka, engkau ingat dengan hari akhir, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki an hadza, dan kenapa engkau tangisi dengan kuburan ini wahai Utsman? Apa kata beliau? Aku teringat ungkapan Rasulullah SAW. Innal qabra awwala manazil min manazil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, wa man lam yanja fama ba'du ashaddu minhu. Kata Rasul, kubur itu adalah pintu utama untuk merasuki kehidupan akhirat. Faman naja, siapa yang sukses ketika dikubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi ketika dikubur, faman lam yanjah, tapi kalau enggak sukses dikubur, fama ba'du asyaddu minhu, maka setelahnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang dirasakan ketika berada dalam kubur. Makanya orang beriman kalau dikubur itu doanya hanya satu. Apa? Ya Rabb aqimis sa'ah, segerakan hari kiamat. Untuk apa? La'alli arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan aku bisa berkumpul dengan hartaku yang telah aku sedekahkan. Tapi kalau orang kafir doanya apa? Ya Rabb la taqimis sa'ah, doanya orang kafir dikubur. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat itu, jangan kau tegakkan hari kebangkitan itu. Kenapa? Dikubur saja sudah aku rasakan dahsyatnya seperti ini, apalagi nanti ketika berada di hari akhir. Tapi para jamaah rahmati Allah, dan hari akhir ini ada sebuah hal yang masuk kategori gaib, tapi kita yang orang yang beriman itu wajib untuk apa? Wajib untuk beriman. Karena ini kewajiban orang yang beriman. Laisal birrah, kata Allah, bukanlah termasuk dari sebuah kebaikan, antuwallu wujuhakum, ketika kalian menghadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah. Jadi orang baik itu bukan hanya mereka orang yang melaksanakan ibadah salat saja. Orang baik bukan mereka yang hanya fokus kepada hablum minallah, tapi orang beriman itu, orang baik itu adalah ketika dia beriman kepada Allah, beriman tentang adanya hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi, dan ini juga, ini hablum minallahnya nih. Sedangkan ini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailin wa fir riqab. Dan di antara kebaikan seseorang itu, selain beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada para nabinya, maka dia juga punya hablum minan nas. Apa tandanya hablum minan nas? Wa atal malah, dia mengeluarkan hartanya ala hubbihi, atas yang dicintainya. Berarti sedekah yang terbaik itu adalah sedekah sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Karena tabiat manusia itu biasanya senang mengeluarkan sesuatu yang apa ya pas bahasanya nih? Ya, sesuatu yang kadang sudah kurang bermanfaat. Ini tabiat memang. Tabiat kita apa? Sama kayak kisahnya tadi anak Nabi Adam itu. Pengennya si ikut Habil, tapi pelaksanaan di lapangan mirip
Qabil. Berkurban untuk Allah, sedangkan Habil itu dengan sesuatu yang paling dicintai, sedangkan Qabil berkurban untuk Allah sesuatu yang kalau dirinya pun juga nggak suka dikasih dengan itu. Sama dengan kita kadang buka puasa untuk anak panti aja wes nggak apa-apa, satu bungkus yang 10.000 aja. Artinya begini, kalau dia sendiri mau makan harus yang mungkin satu porsi 20 sampai 25. Tapi karena mau disedekahkan, ngambil yang paling Qabil apa Habil? Ada kota amal lewat kajian ya. Ada uang 10 ribuan, 2. Yang satu masih baru, yang satu sudah agak lecek. Kira-kira, mohon maaf, jujur, ini pribadi manusia. Padahal sama, nominalnya sama. Yang masuk ke dalam kotak itu yang mana? Manusiawi pasti yang apa? Kusut. Kenapa kira-kira? Karena tadi untuk orang. Makanya tanda dikatakan orang baik selain beriman kepada hari akhir, dia memberikan harta ala hubbihi, yang dicintai. Sedangkan kita sumbangan berupa baju layak pakai. Yang dikasihkan yang mana? Pertama yang kebesaran, nggak pernah kita pakai, itu dikasih. Yang kedua kekecilan. Yang ketiga yang nggak seneng warnanya. Ini artinya Pak, kadang kita berkorban sesuatu yang sudah kurang bermanfaat. Ini tanda kebaikan, maka harus memberikan harta yang dicintai. Pada siapa? Pertama kepada kerabat, anak yatim. Jadi penekanan kita di sini, kita sebagai orang yang beriman, maka puncak keimanan seseorang beriman tentang adanya hari akhir. Dan kita juga dijelaskan oleh Rasulullah ini. Wa anna as-sa'ah, Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, pasti akan datangnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, sedangkan Allah yab'atsu, membangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur. Ini tanda-tanda bahwa pasti akan ada namanya hari akhir untuk membalas semua perbuatan yang kita lakukan. Tapi para jamaah rahmati Allah, dan ini kita akan bahas tanda-tanda kiamat. Jadi kita nggak akan bahas ininya hari kiamatnya dulu, nanti sekarang kita bahas tandanya dulu. Tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Kita sudah berada di fase ini. Ini fase umat Islam. Ada 5 fase di zaman Rasulullah itu sampai sekarang. Pertama, takunun nubuwah, ini fase nabi. Yang kedua, fase khilafatin ala minhajin nubuwah, fase khulafa'ur rasyidin. Yang ketiga, fase malakan ada, raja-raja yang menggigit, artinya fase-fase yang masih berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini disebut dengan dinasti atau mungkin khalifah. Terakhir ini kan berakhir di mana? Di Turki Utsmani tahun 1924 kalau nggak salah. Ini berakhir di fase yang ketiga. Nyampailah di fase yang keempat, malakan jabariyah. Kalau digambarkan hadis riwayat Imam Ahmad ini seperti inilah gambarannya. Di fase para nabi yang Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, itu adalah sebaik-baik zaman. Tsumma alladhi yalinahum, kemudian fase yang kedua yang terbaik setelah Rasulullah adalah fase khulafaur rasyidin, yang sudah berakhir pula khulafaur rasyidin itu ketika berkuasa kurang lebih selama 30 tahun. Setelah itu muncul fase yang ketiga, fase raja-raja yang menggigit, yang masih ittiba kepada Rasulullah SAW. Dimulai dari
Abbasiyah, Muawiyah, Utsmaniyah, dan dinasti-dinasti yang terakhir kemudian berakhirlah dengan Turki Utsmani. Ini sudah berakhir. Kemudian fase yang keempat inilah fase yang penuh dengan fitnah, disebut dengan Malakan Adha, Malakan Jabariyah. Raja-raja yang diktator, raja-raja yang menggigit, dan di sini masuk raja-raja yang sombong. Inilah fitnah Dajjal sudah mulai ada. Dan ini berarti fase kita berada di mana? Fase kita di sini. Makanya kalau sholat, kata Rasulullah, jangan pernah lepaskan di sholat-sholat wajib kalian sebelum salam minta perlindungan dari 4 hal, kata Rasulullah. Apa perlindungan dari 4 hal? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang keempat ini, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini belum dajjalnya, masih apa? Fitnahnya. Apa tanda fitnahnya dajjal itu? Kalau kata Rasulullah, satakunu fikum, akan terjadi kepada kalian apa? Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang dilalui oleh kalian khadda'at, penuh dengan fitnah. Apa tandanya penuh dengan fitnah? Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Pertama, di tahun fitnah itu muncul orang-orang yang jujur didustakan dan orang-orang yang dusta dipercayai. Mulai ada, namanya mulai terasa orang baik difitnah. Istinya orang baik itu jangan sampai kemudian baiklah dalam pandangan manusia, sedangkan orang yang buruk dibikin baik dalam pandangan manusia. Ini kerjanya para buzzer-buzzer ini. Gara-gara buzzer ini akhirnya kemudian apa? Sanawatun khadda'at ini sudah mulai rasa, Pak. Orang salih, betapa banyak di antara saudara kita muslimin ini yang kemudian ditangkap orang yang salih. Bahkan yang terbaru yang kemarin, ada saudara kita yang baru terduga teroris, sudah ditembak mati sama Densus 88 ini. Ini artinya begini, Pak. Dan kenapa kok sasarannya rata-rata kepada orang Islam itu loh? Kenapa kok nggak nyasar yang jelas apa KKB ya? Di Papua itu kenapa kok nggak itu yang dikatakan sebagai teroris? Padahal kemarin para pekerja towernya apa itu? Nah, Telkom kayaknya ya. Itu yang kemudian dibantai. Alhamdulillah. Artinya begini, fitnah ini akan masuk. Makanya Rasulullah sampai berkata begini, badiru bil a'mal, segera lakukan amal yang saleh. Kenapa ya Rasul? Badiru bil a'mal fitanan, karena akan masuk nanti satu fase fitnah yang dijelaskan sama Rasulullah. Fitnah ini kaqita'il lailil mudlim. Fitnah ini kalau terjadi, Pak, itu seperti apa? Potongan malam. Artinya begini, fitnah itu bisa jadi menimpa pada diri seseorang itu tanpa dirasakan oleh orang itu. Makanya fitnah pertama itu masuk dalam kehidupan manusia yang diserang apa? Hatinya dulu. Hati yang dulunya sholat ikhlas kepada Allah mulai berubah keikhlasan hanya untuk linnas. Yang dulunya sedekah ikhlas kepada Allah, karena sekarang ada media apa foto, ada media video, ada YouTube dan sebagainya. Setiap mau sedekah harus ada konten yang bisa menguntungkan. Mulai bergeser, dan ini fitnah step by step bertahap itu akan masuk dalam kehidupan kita. Makanya Nabi mengatakan badiru, bersegera. Syekh bin Bas menjelaskan apa arti bersegera itu, karena bisa jadi akan datang kematian tiba-tiba. Kita belum siap, kemudian fitnah sudah masuk dalam tubuh manusia, dan kemudian mati dalam kondisi ketidaksiapannya. Atau selanjutnya bisa jadi tidak mati sia-sia, tapi apa? Tidak mati secara mendadak, bisa jadi sakit mendadak yang kemudian bisa terhalang untuk bisa melakukan amalan yang saleh. Maka para jamaah,
kehidupan kita di sini. Karena disinilah maka banyak fitnah yang akan menimpa kepada kehidupan manusia, karena hari akhir, hari kiamat sudah semakin dekat. Dan sebelum hari kiamat terjadi, ini akan kembali nanti. Kembali kepada fase zaman khalifah mengikuti jejak kenabian. Ini nanti fase ketika umat Islam dipimpin kembali oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Makmur di sini nih, makmur lagi. Setelah itu baru kemudian nanti datang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat, Pak? Baik. Tidak boleh kita kemudian menjelaskan hari kiamat tahun ini. Kalau sudah ada orang, ada ustadz, ada kiai kemudian memprediksi, ini tak ubahnya seperti seorang dukun. Gak boleh memprediksi kapannya. Yang pasti hari kiamat itu datang, dan tepatnya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Itu aja. Kapannya? Lihat Allah katakan. Surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan akan terjadi kiamat? Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, inna ma'ilmu 'inda rabbi. Yang tahu ilmunya hanyalah Allah. Makanya ketika datang seorang anak muda, lagi Rasulullah lagi menyampaikan khutbah itu, atau lagi menyampaikan sebuah ilmu di depan para sahabat, yang disampaikan sama Nabi tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Kemudian ada seorang anak muda, orang Arab Badui, ini nyeletuk tanya, ya Rasul, mata sa'ah. Ini kan wajar, makanya para sahabat tuh kadang muangkel dengan orang Badui, tapi senang juga kalau ada orang Arab Badui. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu kalau tanya pada Nabi itu langsung tanpa mikir panjang. Sedangkan para sahabat itu kalau mau tanya masih sungkan, terus nunggu, dan masih lebih ikramnya para Rasulullah itu tinggi. Sedangkan orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, apapun ditanya. Nabi lagi ceramah tentang masalah hari kiamat, semua para sahabat menangis, menitiskan air mata. Kenapa? Takut dengan ancaman datangnya hari kiamat. Orang Arab Badui tanya, kira-kira kapan itu ya Rasul? Kok cerita tentang hari kiamat tapi nggak jelaskan kapannya? Akhirnya kan diprediksi 99, gagal. Prediksi lagi 2012, gagal lagi, meleset, ditunda. Prediksi 2020 kemarin, ketika hari Ramadan itu dimulai pada hari Jumat, maka kalau di Ramadan mulai hari Jumat dan pertengahan Ramadan hari Jumat, maka setelah Ramadan nanti tepatnya di peristiwa haji itu akan ada peristiwa berdarah. Dan ternyata tahun 2020 yang sebelumnya itu terjadinya pada hari Jumat. Kemudian tanggal 15 Ramadan juga hari Jumat. Dari dulu kalau memang mulai hari Jumat, 15-nya pasti Jumat. Kemudian akan ada peristiwa besar, peristiwa berdarah di haji itu. Ternyata peristiwa berdarahnya bukan di haji, tapi di Indonesia. Covid banyak meninggal. Artinya prediksi kayak begini ini, mohon maaf, prediksi seperti ini nggak boleh diyakini. Makanya ulama-ulama salaf, ustadz-ustadz salafi nggak pernah membahas kapan hari kiamat. Di detail cari 2012 itu yang paling rame. Kenapa? Karena suku Maya kalendernya sampai 2012. Habis itu nggak ada lagi kalender suku Maya. Kenapa? Habis sukunya. Ada di Indonesia seorang wanita yang masyhur, ada namanya Mama Lauren. Itu prediksi kiamat terjadi 2012. Kenapa? Karena aku melihat di 2011 gelap. Kenapa gelap? Karena dia mati di 2011. Ini kayak begini nggak boleh. Allah ini sudah dijelaskan oleh Allah ini.
Yas'alunaka, mereka Muhammad, nanti umatmu akan tanya kepadamu anis sa'ah. Apa sa'ah itu? Bedanya as-sa'ah dengan yaumul qiyamah. Kalau as-sa'ah itu artinya hari kehancurannya, hari ditiupkan sangkakala, itu namanya as-sa'ah. Sedangkan hari kebangkitan itu namanya yaumul qiyamah. Jadi kalau ditanya as-sa'ah, itu adalah hari kehancuran alam semesta ini. Sedangkan yaumul qiyamah itu adalah hari setelah kehancuran. Maka di sini apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, innama ilmu 'inda rabbi. Yang tahu waktunya kapan itu hanya Allah. La yujalliha liwaqti illahu. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan kapan waktunya terjadinya illa huwa, kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Kiamat tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama ilmu 'indallah. Ini jelaskan lagi sampai 3 kali Allah katakan qul innama ilmuha 'inda rabbi. Di sini dijelaskan lagi qul innama ilmuha indallah. Makanya dibuktikan sama Rasulullah apa? Ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud menjadi manusia, yang dijelaskan saat itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Dzata yaumin ittala'ina rajulun syadidu bayadi thiyab. Datang tiba-tiba tola'at. Apa arti tola'at itu? Tola'at itu artinya muncul, kayak terbit. Berarti kenapa menggunakan kalimat tola'a? Karena ini laki-laki yang datang itu apa? Tiba-tiba muncul. Kalau dari kejauhan terlihat jalan, berarti nanti apa? Bekas perjalanan pasti ada. Rambutnya mungkin bahkan kusut, baju juga sudah mulai kusut. Kenapa? Karena bekas perjalanan jauh. Ini tola'ah, tiba-tiba muncul. Ini kalau sekarang mungkin kayak apa? Kayak ahli apa itu? Magic. Siapa itu? Dijelaskan sama Rasulullah. Umar yang ceritain. Rajulun syadidu bayadi thiyab. Laki-laki yang bajunya putih banget. Syadidu sawadis sya'ar. Laki-laki yang rambutnya hitam dan rambutnya disisir dengan rapi. La yura li atharus safar. Lihat, tidak terlihat atasnya bekas dari perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak ada yang tahu siapa itu. Ini kalau ditarik, maaf, karena kaitannya dengan masalah ta'lim ini. Malaikat datang untuk ngajari Rasulullah. Maka kalau ada orang mau ke ta'lim, itu ada adabnya. Pertama, ini pakai baju yang bagus, itu adab. Sebagaimana malaikat ketika mau ketemu dengan Rasulullah tentang masalah ilmu, itu memakai pakaian yang paling indah. Yang kedua, sawadis sya'ar, rambutnya disisir. Artinya kalau dia mau ke ta'lim, persiapan fisiknya itu disiapkan. Kalau perlu mandi, ini kayak kita nih kan gak ada yang mandi subuh tadi, adem. Subhanallah. Makanya salah satu sunnah di antara sunnahnya orang kalau mau sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu apa? Mandi. Kenapa harus mandi? Pertama, karena menghadap kepada Allah. Yang kedua, karena akan berkumpul dengan orang lain. Makanya sampai Nabi berkata begini, kalau ada orang yang habis makan sambal bawang itu jangan langsung ke masjid. Kenapa? Karena orang yang senang sambal bawang mentah itu akan mudah berkeringat. Kalau sekarang sudah alhamdulillah, mungkin hadis itu apa di zaman Nabi benar pas. Kenapa? Karena mataharinya panas, penutupnya hanya apa? Atapnya itu kan dari pelepah kurma. Makanya Rasulullah kalau pas musim panas, benar-benar musim panas, beliau menunda sholat duhurnya sedikit ketika matahari agak condong ke arah barat. Kenapa? Karena banyak para sahabat yang tidak mampu menempelkan dahinya langsung ke apa? Ke pasir, karena begitu panasnya.
Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada AC jadi kurang berkeringat. Tapi tetap orang kalau intinya begini, kalau sudah bau dari rumah jangan ke. Makanya di antara sunnah Nabi yang nomor 1 itu apa? Di antara sunnah harian Rasulullah ada kitab namanya apa? 1000 sunnah harian Nabi. Dari 1000 sunnah harian Nabi sudah ada berapa ratus yang Bapak kerjakan? 975. Subhanallah, ada banyak ahli sunnah itu berarti. Baru dikerjakan 2 sudah mengatakan ahli sunnah. Sunnah harian Nabi itu ada 1001. Dimulai dari bangun subuh itu salah satunya apa? Dengan siwak. Kenapa harus siwak? Karena ketika ada orang mau menghadap kepada Allah, terutama sholat tahajud, malaikat itu menempelkan mulutnya di depan mulut kita. Maka apa yang kita baca dalam sholat tahajud kita tuh akan masuk langsung ke dalam mulut malaikat. Dan malaikat akan terganggu sebagaimana orang lain terganggu. Jadi kalau mulut kita bau, malaikat juga. Ini Pak, benar ini subhanallah. Jadi, artinya nih kalau ditarik ke ibrah sebelum masuk ke pembahasan masalah tanda kiamat. Ini ketika malaikat ngajari kita kalau mau ta'lim datang dengan kondisi yang sudah siap. Yang kedua, penampilannya yang sangat indah, bagus, kemudian ada persiapan. La ya'rifuhu minna ahadun. Gak ada yang tahu di antara kita. Artinya begini, datang ini sunnah. Kalau kita kan enggak, ustadznya datang dulu nunggu, setelah 15 menit baru muncul satu. Padahal adabnya itu datang dulu, setelah itu baru nanti ustadznya. Cuma karena kita ini mungkin apa ya, karena langsung talabul ilmi belum ke talabul adab, ini yang salah akhirnya. Harusnya adab dulu. Makanya para ulama itu belajar adab jauh lebih lama daripada belajar ilmu. Makanya Rasulullah membentuk tauhid itu jauh lebih lama daripada hanya sebatas membentuk hukum Islam. Di Madinah, di Makkah berapa tahun? Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Ini membentuk apa? Membentuk tauhid, membentuk akhlak, membentuk adab. Itu turunnya di Makkah. Ketika sudah hijrah ke Madinah tahun yang kedua mulai ada kewajiban. Kewajiban pertama tahun yang kedua itu ada namanya perintah apa? Pertama perintah puasa. Jatuhnya perintah itu di bulan Sya'ban, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Turunnya itu di bulan Sya'ban. Kenapa kok enggak di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini butuh persiapan. Makanya turunnya surah itu, ayat itu di bulan Sya'ban, ada jeda sebulan untuk menyiapkan menyambut bulan Ramadan. Makanya Nabi memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, isti'adat untuk mereka sempurnaan di bulan Ramadan. Baik, panjang kisah ini sampai puncaknya ketika di sini. Lihat pertanyaannya. Fa akhbirni anis sa'ah. Kata laki-laki ini ngomong, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'la minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti malaikat Jibril saja nggak tahu, Rasulullah nggak tahu, kok tiba-tiba ada makhluk Allah yang tahu. Ini berarti apa? Ngarang. Ini sama di baratnya benar. Kalau ada ustadz kemudian ya tak ubahnya seperti dukun, memprediksi. Ini nggak boleh sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian karena nggak tahu, maka tanya lagi. Apa kata malaikat? Qala fa'birni an amaratiha. Gini aja deh, kalau nggak tahu kapannya, sekarang tolong jelaskan kepadaku apa tanda-tanda datangnya hari kiamat itu. Maka dijelaskan, pertama, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Makna pertama begini. Ketika budak sudah jadikan sasaran maksiat oleh majikannya. Makanya kan banyak TKW itu yang kemudian punya anak tanpa ada tuannya. Artinya begini.
Kalau sudah kemaksiatan itu merajalela, dalam artian perzinahan merajalela, itu tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Majikan berselingkuh dengan budaknya. Ini kan kasus di zaman siapa? Nabi Yusuf peristiwa ini. Tapi kalau di zaman Nabi Yusuf, karena yang digoda adalah seorang nabi, maka Allah lindungi. Artinya peristiwa seperti itu akan terjadi di masa yang akan datang dengan pelaku yang berbeda kasusnya. Makanya jamaah dirahmati Allah, ini ada makna antalidal amatu rabbataha. Yang kedua artinya begini, dulu orang-orang Arab itu dikatakan seperti kayak paling banyak budak, kemudian miskin, sekarang sudah menjadi tuan, orang kaya rata-rata dari jazirah Arab. Yang kedua, wa antarul khufatal auratal ala tara anas yatatawaluna fil bunyan. Ini yang paling terlihat. Dan kau lihat orang-orang yang taral khufat urat ala, bertelanjang kaki. Ini artinya ini, orang yang bertelanjang kaki, orang yang tidak berpakaian, kemudian apa? Dia tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Artinya orang yang dulunya miskin sekarang menjadi terkaya dan membangun bangunan yang tertinggi. Bangunan tertinggi dunia sekarang ada di mana? Dubai ya. Qatar apa Dubai? Dubai ya. Ini berarti kan sudah benar itu. Dan sekarang sudah mulai sejak Arab Saudi yang pegang itu siapa? Putra Muhammad bin Salman. Ini sudah mulai. Makanya ada konser, tapi alhamdulillah digagalkan lagi. Boleh kemudian wanita, apa namanya, ada pantai yang khusus bikini. Ini sudah, ya Allah. Tapi alhamdulillah ulama-ulama masih begitu kuat untuk menghalangi itu. Tapi para jamaah, kita akan bahas insyaallah pertemuan selanjutnya tanda-tanda hari kiamat, mulai dari kiamat kecil sampai nanti 10 tanda kiamat besar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.